Hampir 2.000 orang calon pegawai negeri sipil mundur. Yang paling banyak mundur karena penempatan yang jauh dari domisili dan gaji yang tak sesuai ekspektasi. Ya lalu kenapa melamar dan ikut tes berjilid-jilid kalau akhirnya mundur? Selengkapnya kita diskusi bersama rekan Dana Paramita. Di tengah sulitnya cari kerja, berita mundurnya ribuan calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang lolos seleksi jadi terasa getir. Alasan dibalik mundurnya CPNS ini jadi ramai dikritisi netizen karena tak sedikit yang melamar dan berharap agar benar-benar bisa diterima. Nah, apa benar penempatan yang jauh dan juga gaji yang tak sepadan jadi alasan? Kita diskusi bahas ini. Ada hampir 2.000 calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2024 yang mengundurkan diri setelah lolos seleksi. Pengunduran diri ribuan CPNS ini jadi ramai dikritisi netizen karena tak sedikit yang melamar dan benar-benar berharap agar bisa diterima, apalagi di tengah sulitnya cari kerja saat ini. Alasan mundurnya sih beragam. Yang paling banyak adalah alasan penempatan jauh dari domisili sampai soal gaji yang dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi. Ada 12 alasan mengapa CPNS mundur. Yang paling banyak ini adalah masalah penempatan yang terlalu jauh dari domisili, kemudian terkendala izin keluarga, dan terkendala kondisi kesehatan orang tua. Alasan lainnya dianggap mengundurkan diri oleh usulan instansi, sedang atau akan melanjutkan pendidikan hingga terkendala kondisi kesehatan pribadi. Ada lagi alasan terikat kontrak dengan institusi, salah memilih formasi unit penempatan, terkendala kondisi kesehatan pasangan, dan tidak melengkapi persyaratan sampai batas waktu akhir. Ada lagi alasan merasa tidak berhak atas kelulusan hingga penghasilan yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, tapi kalau menurut Kepala BKN, alasan utamanya adalah kebijakan optimalisasi. Yang banyak mengundurkan diri sesungguhnya adalah hasil optimalisasi. Optimalisasi adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menghindarkan agar tidak terjadi formasi yang kosong. Nah, optimalisasi ini mudahnya adalah aslinya yang bersangkutan tidak lulus pada formasi yang dilamar. Misalnya di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Dikti ini sebagian besar dosen dia tidak lolos dan tidak lulus misalnya mendaftar pada formasi dosen sosiologi di Universitas Negeri Jember. Formasinya 2, yang bersangkutan ranking 3 dan 4. Maka dia tidak lulus. Kemudian di Universitas Nusa Cendana ada jurusan sosiologi yang melamar tidak ada. Maka 2 orang nilai terbaik secara sistem dikirim ke Nusa Cendana. Jadi menjadi lulus karena formasi di Universitas Nusa Cendana kosong. Kira-kira Nah, semestinya ada 16.000 lebih formasi CPNS yang kosong. Tapi karena adanya optimalisasi setidaknya jadi 12% dari jumlah itu yang tidak terisi. Nah, pemerintah sih nggak ngasih sanksi apa-apa ya untuk CPNS yang mundur karena ya ini dinilai sebagai pilihan para pelamar. Tapi biar nggak keulang lagi, apa sih sebenarnya yang perlu dievaluasi oleh pemerintah soal rekrutmen CPNS ini? Saya diskusi dengan pengamat ketenagakerjaan. Ya, amat disayangkan ini Mas, jelas ya, karena tentunya di beberapa bidang lain dan di daerah lain itu sudah kekurangan tenaga kerja. Itu di daerah-daerah tertentu kekurangan guru misalnya, kekurangan tenaga staf administrasi yang memadai dan sebagainya. Itu kan jadikan ini sayang kan, artinya nggak terpenuhi tempat itu. Dan harusnya itu harus dipikirkan dari awal. Kan katakan kita tahu di Kabupaten Grobogan dibutuhkan tenaga seperti ini, sekian orang itu harusnya disebutkan kan. Jadi tidak pukul rata. Ini menurut hemat saya ya
disayangkan, karena itu harapannya jadi pegawai negeri kan sebetulnya banyak orang-orang kan bercita-cita jadi pegawai negeri, nanti dapat pensiun, gajinya tetap, nggak pernah kan gitu. Kadang-kadang bisa kerja juga santai-santai kan gitu kan. Cita-cita, tapi kan kemudian yang diharapkan mereka nggak seperti itu, ya jelaslah saya pikir banyak orang yang mengundurkan diri. Terutama yang berkaitan dengan bidang dan lokasi, saya pikir itu sangat penting. Jadi salah siapa nih? CPNS yang mundur karena pilih-pilih kerjaan atau salah yang bikin aturan karena nggak jelas? Tapi kayaknya bukan masalah salah siapa deh, karena intinya in this economy kita pengennya yang butuh kerja ya dapat kerja. Ada yang sudah bertahun-tahun ngelamar tapi nggak dapat kerja, ada juga yang udah bertahun-tahun kerja malah di PHK. Jadi ingat deh pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, negaralah yang bertanggung jawab atas kebutuhan dasar yang layak bagi warganya. Gimana kalau menurut kalian? Kita lanjut diskusi di kolom komentar ya.